Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi hari ini, Jumat 17 November 2023. Ratusan perwakilan kepala sekolah atau Kepsek se-Kabupaten Lebak menduduki gedung DPRD Kabupaten Lebak guna menghadiri rapat dengar pendapat atau RDP atas laporan dari Forum Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kabupaten Lebak terkait adanya penyalahgunaan anggaran dana BOS di sejumlah sekolah tahun 2020 di tingkat SD dan SMP. Inilah kabar selengkapnya. Beginilah kondisi di depan gedung DPRD Kabupaten Lebak saat ratusan kepala sekolah tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Lebak guna menghadiri undangan RDP DPRD Lebak terkait adanya laporan dari LSM di Lebak soal dugaan penyalahgunaan anggaran dana BOS di sejumlah sekolah SD SMP se-Kabupaten Lebak, Banten. Dan semua kepala sekolah SD SMP Kabupaten Lebak. Acep Dimyati, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Lebak mengatakan, RDP yang telah dijadwalkan sejak pekan lalu tetap dilaksanakan walaupun sebagai pelapor, yakni Forum LSM Lebak tidak ada yang datang satu orang perwakilan pun. Kami mengundang di RDP ini sebetulnya hanya sekitar 20 sekolah yang dilaporkan kepada kami. Tapi ternyata yang datang hampir seluruh kepala sekolah se-Lebak, kata Acep dalam forum RDP Kamis 16 November 2023. Lanjut Acep, tujuan dari RDP ini untuk memperjelas permasalahan yang dilaporkan sehingga jikapun nanti ditemukan ada kesalahan administrasi akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan. Jikapun nanti terdapat temuan yang terindikasi melanggar hukum, bisa saja nanti diteruskan kepada pihak yang berwajib. Jadi, RDP ini kita akan mencari solusi yang terbaik untuk dunia pendidikan di Kabupaten Lebak, ujarnya. Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Lebak, Hari Sutono, mengatakan datanya perwakilan kepala sekolah ke gedung DPRD ini tidak lain sebagai dukungan agar pendidikan di Lebak lebih baik lagi. Kami minta maaf jika mengganggu karena banyaknya yang datang ke RDP. Tidak lain, mereka datang hanya sekedar ingin tahu dan sebagai dukungan paparnya. Kami minta perlindungan kenyamanan dan keamanan supaya kami bisa melaksanakan tugas dengan maksimal untuk mencerdaskan anak-anak sektor kreatif. Beberapa sekolah sudah dipanggil oleh pihak. Ada yang oleh kepolisian, ada yang oleh Kejari. Malahan saya menghadiri beberapa kali rekan kami ikut sidang di Komisi Informasi dan Provinsi. Itu aduan dari LSM. Kenapa yang berpikir langsung ditindaklanjuti? Padahal sudah ada yang berangkat kegiatan PKN. Nah itu yang dipermasalahkan. Dan di sana juga kegiatan ekskul dan pembelajaran. Kenapa LSM yang tidak punya kompetensi dalam bidang itu memvonis, memfitnah kami pada masalah korupsi? Apakah dia paham? Lembaga yang bersinggung audit saja meloloskan buktinya sudah ditampilkan dari akun jaga ID. Hanya itu aja yang gede-gedekan. Dan saya prihatin melihat WA minta uang sekian ini akan dicabut segala macam. Ya seharusnya dari APH sendiri minta data ke APH, yaitu inspektor APH. Apakah ini sudah diaudit atau belum? Kalau memang ada penyelenggaraan ini lebih terus dilihatkan. Kami tidak punya kenyamanan. Kalau Bapak ingin tahu, kemarin hari Rabu data IRSD kepala sekolah yang sedang berikan jantung ada 15 orang. Silakan lihat. Gara-gara sudah kemudian belum yang di luar RSD. Sehingga kami sangat menandakan lain. Kalau misalnya kami tidak ada perlindungan, malahan dari Dewan pun ikut bukan memeriksa. Kami sepakat semua kepala sekolah 1000 kepala SMP siap dulu. Kami mau kami Pak mohon sampaikan SOP yang
datang itu perwakilan kepala sekolah SD dan SMP, tapi itu belum semua. Karena kalau semua kepala sekolah yang hadir, itu SMP aja 242, SD 780, jadi bisa 1000 kepala sekolah. Jadi untuk sekarang itu, kenapa datang ke sini? Saya sendiri bingung. Pihak kepolisian saja tidak berani menghadirkan antara pelapor dengan yang dilaporkan. Nah ternyata di sini dengan RDP ini mereka siap menghadirkan, makanya gembira saya dan ingin tahu apa itu RDP sebenarnya, karena biasanya dilakukan antara legislatif dengan eksekutif. Kalaupun ada laporan dari LSM, dari masyarakat, dari yang lain, tinggal lihat saja yang menangani sekolah itu kan dinas pendidikan. Nah RDP-nya tinggal lakukan dengan dinas pendidikan. Ternyata ini mau dipertemukan, berarti itu bukan RDP kalau begitu, proses mediasi. Jadi mediator di Dewan ini, tapi sayang dari LSM tidak hadir, jadi tidak tuntas sebenarnya, karena yang melaporkannya yang tidak hadir. Gitu. Nah ini masalahnya apa sih? Fitnah kalau saya, bukan dugaan lagi, karena semua sekolah dikirim surat bahwa sekolah disinyalir memanipulasi dana BOS itu oleh kepala sekolah. Yang dipermasalahkan terutama BOS 2020, karena waktu itu di masa pandemi. Triwulan pertama, Januari, Februari, Maret itu eskul masih ada. Karena keluarnya SKB bersama itu masa pandemi itu 16 Maret. Sehingga di dalam SPJ masih ada ekstrakurikuler. Nah itu yang dipermasalahkan. Sekolahnya sekolah mana aja nih Pak? Hampir semua sekolah di Rangkas dikasih surat. Dari SD sampai SMPA? Ya, tapi yang di demo hanya beberapa sekolah. Setelah saya telusuri, malahan ada saksi juga masih ada. Apakah ada rasa kecewa Pak karena nggak ada hadir ke sini? Ya kecewa lah. Mau bagaimana tuntas kan dia juga hanya lewat surat. Ngirim surat, kirim surat. Terus dipermasalahkan, tapi kirim surat, bertemu, dikasih uang, walaupun hanya 300.000, 600.000, beres, nggak di demo. Nah itu salah satunya, makanya ini nggak tuntas. Mereka bagai yang melaporkan adalah di Dewan tadi juga sudah disebutkan. Pak, artinya ini kedatangan pemerintah sekolah ini untuk mengkonfirmasi Pak? Iya, kalau bertemu kan bisa langsung nih yang dipermasalahkan ini. Jelaskan aja langsung, bisa beres. Datang ke sekolah siap, asal ada agendanya. Ulah sekolah kami sedang sibuk, maksa. Kalau misalnya ada janjian, kapan kita bisa bertemu di sekolah? Jangan ingin bertemunya. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan sekitarnya.